Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang menghendaki Bunda Maria sebagai Bunda Gereja atau Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Ini saya angkat karena hari-hari ini kita merenungkan dan memperingati Santa Perawan Maria Bunda Gereja yang selalu diadakan sejak Paus Fransiskus mencanangkan tahun 2018 yang lalu, supaya hari Senin sesudah Hari Raya Pentakosta itu dijadikan sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Peringatan ini jelas menunjuk peranan Maria bagi gereja yang disebut sebagai Bunda Gereja. Dan ini memiliki dasar yang sangat kokoh di dalam kitab suci. Ketika Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya dengan berkata, "Inilah ibumu." Sebelumnya kepada Bunda Maria Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dalam ajaran-ajaran gereja selalu dikatakan bahwa murid yang dikasih itu mewakili gereja. Pertama, Tuhan Yesus menyerahkan gereja kepada ibunya Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, kepada gereja dikatakan, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus menghendaki keibuan Bunda Maria yang telah ia alami kini diberikan juga dianugerahkan kepada gereja agar gereja juga mengalami keibuan Bunda Maria. Agar Bunda Maria menemani dan mendampingi gereja. Dan itu tampak sekali dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 14 ketika dikatakan oleh Santo Lukas penulisnya bahwa Maria Ibu Yesus hadir di antara para rasul, para murid yang sedang berdoa di ruang atas sebelum kedatangan Roh Kudus. Maria tidak pernah terpisahkan dengan para murid. Bahkan harus dikatakan seperti Santo Yohanes Paulus II mengatakan, Maria mendahului kemuridan itu jauh sebelum para murid berjumpa dengan Yesus di Palestina. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita dikandung oleh perawan Maria, dilahirkan olehnya, dan hidup di Nazaret bersama Santo Yusuf juga. Sebelum Yesus dikenal dunia, 30 tahun dia selalu bersama Bunda Maria. Dan kedekatan ini juga diharapkan terjadi pada murid-muridnya, dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah ibumu. Keakraban bersama Bunda Maria adalah keakraban yang dikehendaki Tuhan Yesus sendiri. Bisa kita bayangkan ya, 30 tahun Bunda Maria bersama Yesus di Nazaret. Tapi juga diyakini Bunda Maria juga menemani Yesus selama karya publiknya, meskipun tidak diceritakan langsung dalam Injil. Tetapi yang sangat meyakinkan, sangat indah, tapi sekaligus dapat kita ikuti secara sungguh-sungguh penuh rasa iba dan mohon ampun juga tentu saja ketika Maria harus melihat putranya Yesus yang dicintainya wafat demi dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita.
Marilah kita beradorasi sambil merenungkan betapa Bunda Maria ini menemani gereja dalam perjalanannya. Maria jelas sekali ingin agar gereja murid-muridnya tidak pernah berpisah dari putranya Yesus Kristus. Dan dengan Ekaristi kita bersatu dengan Tuhan. Tapi kesatuan dengan Tuhan ini akan banyak cerita, akan banyak rasa, akan banyak dinamika yang sungguh-sungguh masuk dan mendalam kalau kita menyelaminya bersama Bunda Maria. Kita jangan hanya mengingat-ingat apa yang diajarkan Tuhan, tapi marilah kita pertama-tama membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti Bunda Maria punya kedekatan relasi dengan Tuhan Yesus. Bunda Maria membantu kita bukan hanya mencintai Yesus dalam pengertian mengagumi ajarannya, mengagumi teladannya, mengagumi korbannya di salib, tapi terutama kedekatan pribadi personal masing-masing dari kita dalam kesatuan gereja tentu saja kepada Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi dan kini hadir dalam rupa sakramen, dalam rupa roti saat kita beradorasi saat seperti ini. Bunda Maria tetap sungguh mengendaki kita mengikuti Yesus dengan perasaan, dengan emosi, tentu saja emosi yang baik. Kita menjadi militan dalam pengertian sungguh mendalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh dekat dan mesra dengan Tuhan Yesus seperti Bunda Maria sudah alami. Dan Bunda Maria kita biarkan untuk bercerita soal ini dan bersharing dan memberikan cara-cara kiat-kiatnya supaya kita dekat dengan Tuhan. Maka berdoa rosario pada saat adorasi juga dianjurkan. Selain bisa membantu kita bisa fokus, rosario memang doa yang sangat kristologis, yang sangat membantu kita untuk fokus pada misteri-misteri Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Lanjutkan adorasi kita dengan rosario, dengan doa bersama Bunda Maria kepada Tuhan, agar kita semua dilindungi dan diberkati dalam seluruh jalan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.